Sebanyak 4 pasangan bakal calon dinyatakan lolos verifikasi dan ditetapkan sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur pada Pilkada Kepulauan Bangka Belitung. Melalui rapat pleno penetapan pasangan calon, KPU Bangka Belitung sekaligus membantah dugaan ijazah palsu milik salah satu pasangan calon. 4 pasangan calon yang dinyatakan lolos masing-masing pasangan Rustam Effendi Iwansyah, Yusron Iza Yusroni Yazid, Erzadi Rosman Abdul Fattah, dan Hidayat Ersani Sukirman. Penetapan pasangan calon dilakukan KPU dalam rapat pleno terbuka. Penetapan keempat pasangan calon ini sekaligus membantah dugaan penggunaan ijazah sarjana palsu dari salah satu pasangan calon sempat muncul. Setelah dilakukan verifikasi faktual ke lembaga pendidikan bersangkutan, KPU memastikan semua ijazah milik pasangan calon sah secara hukum. Punya data yang KTP elektronik, yang manual, nah kemudian akan disebutkan ada kolom keterangan ya. Nah kemudian kalau masih punya KTP manual tetapi sudah masuk dalam DP4, maka dia dimasukkan dalam DPS nanti. Selain penetapan pasangan calon, KPU juga sedang melakukan verifikasi daftar pemilih sementara yang akan direkapitulasi berjenjang mulai dari tingkat kabupaten, kota, hingga tingkat provinsi. Herudah Nur, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Setelah ditetapkan sebagai peserta pada Pilkada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, pasangan calon mengikuti pengundian nomor urut yang digelar melalui rapat pleno terbuka Komisi Pemilihan Umum. Dari 4 pasangan calon, Yusron Iza tidak hadir dengan alasan sedang menjalani tugas kedutaan di Jepang. Proses pengundian nomor urut pasangan calon dilakukan secara bertahap, diawali dengan penetapan nomor antrean yang ditentukan berdasar pasangan calon yang pertama kali hadir. Hasilnya, pasangan Yusron Iza Yusroni Yazid mendapatkan nomor urut 1, disusul pasangan Rustam Effendi Iwansyah nomor urutan 2, pasangan Hidayat Ersani Sukirman nomor urut 3, dan pasangan Erzadi Rosman Abdul Fattah nomor urut 4. Telah melakukan pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon, dan kita sudah saksikan bersama sudah ada 4 pasangan calon yang kemarin kita sudah tetapkan, dan nomor urutnya hari ini sudah diundi dan sudah kita tetapkan. Dan nomor urut ini nanti akan digunakan untuk kegiatan kampanye, untuk digunakan pada alat peraga kampanye dan bahan-bahan kampanye lain. Untuk gak digunakan pada surat suara. Nomor urut pasangan calon yang berlangsung ditetapkan melalui surat keputusan KPU akan digunakan pada alat peraga kampanye dan kertas suara. Setelah penetapan nomor urut, pasangan calon bersiap memasuki masa kampanye yang digelar sampai tanggal 12 Februari 2017. Rapat pleno pengundian nomor urut dihadiri masa pendukung dari masing-masing calon. Herudah Nur, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Saudara, lahan seluas 72 hektar di daerah Suntai Jebus, Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung, diolah kembali untuk kegiatan pertanian. Kawasan bekas tambang timah ini sempat terbengkalai karena diduga terpapar radiasi dengan tingkat keasaman air yang tinggi. Lokasi bekas penambangan timah yang semula hanya ditanami pepohonan besar secara bertahap dijadikan sebagai lokasi pertanian, perikanan, dan pengolahan tepung tapioka. Para petani yang tergabung dalam Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI daerah Bangka Belitung menjadikan kawasan bekas tambang sebagai kawasan usaha agroindustri terpadu. Diperkirakan dalam kurun 3-4 tahun ke depan, daerah penambangan Suntai Jebus akan berubah menjadi destinasi wisata agroindustri. Pengolahan agroindustri diharapkan mampu mensejahterakan para petani yang tergabung dalam kelompok tani, sekaligus bisa mendatangkan pendapatan asli daerah atau PAD. Jadi harapan kami melalui HKTI Bangka Belitung bisa mengorganisir, bisa mengelola, bisa membina petani-petani lokal di sini yang tergabung dalam Gapoktan. Saya kira apa yang dilakukan oleh HKTI Babel ini merupakan contoh yang baik
Saya kira ada harapan besar bagi petani kita di Indonesia, khususnya di Bangka Belitung, untuk bisa bangkit di masa-masa yang akan datang. Meskipun tidak mendapat sokongan anggaran dari pemerintah daerah, pengelolaan lahan tetap berjalan. Para petani secara swadaya mengolah lahan dengan dibantu dana kompensasi perusahaan penambangan. Herudah Nur, Kompas TV, Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung.